Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede hari ini ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah di atas lahan favorit, tepatnya di atas lahan 6 kali 10 meter. Kita akan sama-sama lihat seperti apa desainnya. Kita mulai dulu dari bagian tampak depan rumahnya. Memiliki rumah di lahan mungil 60 meter persegi bukan berarti rumahnya nggak bisa keren. Dengan penataan yang tepat, rumahnya bisa kelihatan oke juga kok. Contohnya ya rumah kali ini. Berdiri di atas lahan 60 meter persegi, luas bangunannya 88. Budgetnya di kisaran 330 sampai 350 juta ya kak. Sekarang kita lihat dulu yuk bagian denahnya. Rumah ini akan memiliki 3 buah kamar tidur, 2 kamar tidur di bagian belakang, dan 1 kamar tidur utama di bagian depan rumah, tepatnya di lantai 2-nya. Rumah ini juga akan memiliki 2 buah taman indoor, 1 berada di bagian tengah dekat dengan dapur, dan 1 lagi di bagian belakang dekat dengan area kamar mandinya. Untuk akses masuk ke dalam rumah ini ada 2, 1 yang melalui teras depan dan 1 lagi yang melalui area dapurnya. Sementara untuk desain atapnya, di sini Gede memadukan antara pasangan atap pelana dengan beberapa kanopi kaca nih. 2 di antaranya adalah kanopi yang berasal dari bukaan taman indoornya, 1 di bagian tengah dan 1 di bagian belakang rumah. Nah, sekarang kita lihat lebih detail yuk penampakan depan rumahnya. Kita akan mulai bahas dulu dari lantai 2-nya ya. Seperti akan kita lihat, di sini di lantai 2, Gede memadukan antara pasangan panel-panel kayu dan beberapa bukaan jendela. Gede zoom sebentar ya. Nah, seperti akan kita lihat, Gede menggunakan panel kayu sebagai aksen pada bagian tampak lantai 2-nya ini. Untuk ukuran jendelanya sudah Gede sertakan ya kak. Kalau kita bergeser lagi ke bagian lantai 2 di depan kirinya, Aganda Sista bisa lihat ada area balkon, di mana area balkon ini merupakan bukaan dari arah kamar tidur utama yang ada di belakangnya. Berlanjut ke bagian tampak lantai 1-nya, seperti Gede katakan ada 2 akses, 1 akses utama yang dari teras langsung menuju ke ruang keluarga, dan 1 akses samping yang menuju ke bagian dapurnya. Jangan khawatir, ruang tamunya tetap ada kok, tuh di bagian depan kiri rumah. Nah, sekarang kita lihat dulu carportnya ya. Untuk ukuran carportnya pada video kali ini Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 4,5 meter, dimana tepat di bagian sampingnya, seperti tadi Gede sudah katakan, akan ada area ruangan tamu yang terpisah dari bangunan utama rumah ini. Dan untuk menunjang kebutuhan dari ruangan tamu ini, Gede berikan 2 buah taman di bagian samping dan di bagian depannya. 2 taman ini membuat suasana di ruangan tamunya saat menerima tamu pastinya lebih oke. Untuk taman yang di bagian depan dari ruangan tamu, Gede buat dengan ukuran 3 dikali 2 meter. Tentunya taman yang di depan ini selain berguna untuk bukaan dari ruangan tamu, juga sebagai area resapan di rumah Aganda Sista. Nah, dari area taman yang ada di depan, Gede mau ajak Aganda Sista untuk melihat area ruangan tamunya. Kita akan naik 3 undakan ke ketinggian 60 cm dari jalan yang ada di depannya. Yuk kita lihat area ruangan tamunya. Area ruangan tamu yang Gede desain di bagian depan rumah ini memiliki ukuran 2 kali 2,5 meter menggunakan sistem pintu geser yang bisa dibuka-buka saat Aganda Sista menerima tamu. Terlebih lagi ada bukaan yang besar di bagian depan membuat ruangan tamu yang tidak terlalu besar ini tetap bisa terasa nyaman. Maklum tanahnya hanya 6 kali 10 ya kak. Di ruangan tamu ini Gede sudah letakkan 3 buah kursi dan 1 buah coffee table yang bisa Aganda Sista gunakan untuk menyambut tamu Aganda Sista di bagian depan rumah terpisah dari bangunan utama, supaya privasi ruangan utama yang ada di belakangnya bisa terjaga dan bisa kita desain sebebas mungkin. Sebebas apa sih Kak Gede? Nah, ayo sama-sama kita lihat aja langsung bagian dalamnya, dan kita lihat bagaimana Gede menata penataan bagian interiornya. Sesaat Aganda Sista masuk ke dalam rumah, akan diterima di bagian ruangan keluarga yang memiliki ukuran 3 kali 4 meter. Gede izin menjelaskan dulu ya kak. Tepat di bagian samping dari ruangan keluarga akan ada area taman belakang dan juga akses yang menuju ke bagian kamar mandi di bagian belakang meja TV-nya. Lalu di sebelah kiri kamera, ini adalah pintu yang menuju ke kamar tidur yang pertama. Sekarang kalau Gede putar kameranya ya kak,
Karena rumah ini sekarang ruangan tamunya ada di luar, privasinya tentunya bisa lebih terjaga. Sehingga Gede akan menatanya seperti ini nih Kak. Itu adalah pintu masuk utama yang tadi kita masuk dari sana. Tepat di bagian samping kirinya akan ada lagi taman indoor, di mana di sana Gede letakkan area meja makan yang berdampingan dengan area dapur di bagian sisi kanan depan rumah. Itu akses masuk kedua yang dari arah carport ya Kak. Nah, setelah Gede jelaskan area yang ada di lantai dasar, kita mulai lihat dulu dari bagian taman indoor ini. Terbuka di bagian atasnya menerus sampai ke bagian atap. Area taman indoor ini Gede desain dengan ukuran 1,5 dikali 2 meter. Agar nasista bisa letakkan meja makan di sana seperti yang Gede buat ini ya Kak. Jadinya suasana makan di rumah kali ini tentunya agak berbeda dari desain rumah yang sebelum-sebelumnya. Apalagi di bagian atasnya terbuka, bisa memberikan kesan outdoor di bagian ruang makannya. Tepat di bagian sampingnya adalah area dapur yang merupakan akses kedua untuk masuk ke dalam rumah dari arah carport. Untuk area dapurnya, Gede desain dengan ukuran 1,5 meter dikali 3 meter. Untuk pembuangan asapnya bisa ke arah pintu di depan. Bisa juga terbantu dengan ada bukaan taman indoor yang di bagian atasnya menuju langsung ke bagian atapnya. Nah, setelah kita melihat area dapur, Gede mau ajak Aga Nasista untuk melihat dulu kamar tidur yang pertama. Terletak di bagian belakang kanan rumah, kamar tidur ini Gede buat dengan ukuran 3 x 2,5 meter. Karena ukurannya yang cukup besar, Gede bisa meletakkan ranjang ukuran 1,40 meter, 1 buah lemari baju, dan 1 buah meja belajar. Kamar ini boleh digunakan sebagai kamar tidur anak, ataupun kamar tidur tamu, atau bisa juga untuk kamar tidur orang tua. Nanti furniturnya tinggal menyesuaikan ya Kak. Untuk bukaannya sudah ada yang ke arah taman belakang maupun ke arah taman yang di tengah. Sekarang kita lihat yuk area taman yang ada di bagian belakang. Sama seperti taman yang di depan, taman yang di belakang ini juga memiliki bukaan menerus sampai ke bagian atapnya. Area tamannya ini Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter sebagai arah bukaan dari kamar tidur yang ada di bagian sampingnya. Selain itu, area taman ini tentu saja sebagai area peralihan dari ruangan tengah menuju ke area kamar mandi yang ada di bagian belakang rumah. Kalau Aga Nasista membutuhkan pintu yang menuju ke arah belakang rumah, bisa juga dibuat di area sini ya Kak. Sekarang Gede mau kasih lihat area kamar mandi yang pertama. Untuk kamar mandi yang pertama ini, Gede desain dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter dengan kloset duduk dan juga bak mandi. Bak mandinya tentu saja boleh diganti dengan shower, disesuaikan lagi dengan selera. Atau bisa juga ada dua-duanya Kak. Nah, dari area kamar mandi yang pertama dan area taman belakang, kita kembali dulu ke bagian tengah rumah, tepatnya ke bagian ruangan keluarga. Seperti yang Aga Nasista sudah lihat, Gede menata interior di bagian lantai dasar ini dengan konsep open space, yang mana hal ini merupakan satu keuntungan dari meletakkan ruangan tamu di bagian depan rumah, sehingga privasi di ruangan inti rumah tidak terganggu. Nah, sekarang setelah melihat lantai dasarnya, kita lihat yuk area lantai 2-nya. Sekarang kita akan menuju ke lantai 2 rumah ini. Seperti yang tadi Aga Nasista lihat, di lantai dasar ada 2 taman indoor, sehingga di lantai 2-nya ada bukaan yang bisa Gede arahkan ke bagian taman-taman ini. Ini adalah bukaan yang pertama ke arah taman belakang, di mana di sampingnya adalah pintu ke kamar tidur yang kedua, dan juga ada pintu menuju ke kamar mandi yang kedua. Tepat di bagian tengah kamera, Aga Nasista lihat ada selasar yang akan membawa Aga Nasista menuju ke bagian ruangan laundry yang berada di sisi sebelah kanan rumah. Ini adalah bukaan menuju ke taman indoor yang ada di bagian dekat dapur. Sedangkan yang di kiri itu adalah pintu ke kamar tidur utamanya. Sekarang kita lihat dulu mulai dari kamar mandi yang kedua ini. Untuk area kamar mandi yang kedua ini Gede buat dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter, tepat berada di atas kamar mandi yang pertama tadi. Sedangkan di sebelahnya ini adalah arah bukaan kamar mandi ke bagian atas dari taman indoor yang ada di bagian bawah. Untuk kamar tidur yang kedua ini Gede desain dengan ukuran 2,5 meter dikali 3 meter. Sudah Gede lengkapi dengan 1 buah ranjang single dan 1 buah lemari wardrobe. Ini cocok untuk kamar tidur anak Aga Nasista nih.
Untuk arah bukaannya, jangan khawatir tentunya. Sudah ada dua, satu ke arah atas taman indoor yang ada di belakang, dan satu lagi di sebelah kanan kamera menuju ke bagian ruangan laundry. Supaya lebih jelas, mendingan sekarang kita lihat aja langsung ke bagian ruangan laundry yang ada di sebelah kanan dari ruangan kamar tidur anak ini. Kita keluar dulu, lalu kita akan belok ke kanan melalui selasar menuju ke bagian ruangan laundrynya. Untuk area ruangan laundry ini, di bagian atasnya pun GD menggunakan kanopi kaca yang bisa diganti dengan fiber, yang mana untuk ukurannya adalah 1,5 dikali 3 meter. KGD, jangan lupa bikin area gudang. Rumahnya kok kayaknya jarang ada gudang. Kira-kira itu bunyi komentar yang GD baca. Maka itu di rumah kali ini supaya lebih lengkap, GD berikan satu buah area gudang tepat di ujung dari area laundrynya. Ukurannya adalah 1,5 dikali 1 meter ya kak. Gimana? Cukup lengkap kan? Nah, dari area laundrynya kita akan kembali dulu ke ruangan utama yang ada di lantai 2 ini, karena GD mau ajak Aganda Sista untuk menuju ke bagian depan rumah untuk melihat kamar tidur utamanya. Oh iya kak, untuk kaca-kaca bukaan yang menuju ke taman indoor semua harus ditemper ya kak, supaya aman, dan harus gunakan kaca yang tebal, minimal 18 mili. Nah, sekarang kita lihat area kamar tidur utama ini. Area kamar tidur utama yang berada di bagian depan atas ini GD buat dengan ukuran 4,5 meter dikali 2,5 meter. Bayangin kak, rumah di lahan 60 meter bisa punya kamar tidur utama yang cukup panjang. Untuk penataannya, di bagian kaki dari ranjang-ranjangnya, GD sudah letakkan satu buah meja rias dan satu buah lemari baju tepat di samping pintu yang menuju ke kamar mandi di dalam kamar tidur utamanya ini. Dari kamar tidur utama ini juga ada bukaan jendela yang bisa mengarah ke bagian atas dari taman indoornya. Untuk area kamar mandinya sendiri, GD buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Kamar mandi ini masih bisa dibesarkan ke arah belakang dengan menggeser posisi gudang, memperkecil sedikit area ruangan laundrynya. Tinggal disesuaikan lagi dengan selera ya kak. Selepas dari arah kamar mandi yang ada di kamar tidur utama ini, GD mau ajak Aganda Sista untuk melihat area balkon yang ada di kamar tidur utama ini juga. Untuk akses ke arah balkon, Aganda Sista bisa melalui pintu geser yang berada di samping ranjangnya. Untuk area balkonnya ini GD buat dengan ukuran 2 kali 1 meter. Memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk Aganda Sista gunakan untuk menghirup udara pagi sesaat setelah Aganda Sista bangun tentunya. Nah, setelah kita melihat area balkonnya, berarti keseluruhan ruangan di rumah kali ini sudah GD jelaskan. Semoga konsep desain rumah 6 kali 10 2 lantai dengan desain ruangan tamu di bagian depan rumah ini bisa menginspirasi Aganda Sista sekalian. Kalau misalkan mau lihat desain yang lain, ini GD berikan lagi 2 link ke desain rumah 6 kali 10 dan juga satu desain yang mana ruangan tamunya juga ada di bagian depan rumah, supaya Aganda Sista punya banyak pilihan. Oh iya, GD minta bantuannya ya kak, bantu like videonya jika video ini dirasa bermanfaat. Mohon maaf kalau GD ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak, Aganda Sista selalu mendukung channel Gudang Desain sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya kak di video selanjutnya. Tetap sehat ya kak, bye.